Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Beni Wicaksono, saya akan membawakan mata kuliah Manajemen Risiko FEB 983, kuliah yang ke-10 yang mengambil topik tentang Credit and Market Risk Management. Setelah minggu sebelumnya kita bahas dua risiko utama juga, yaitu operasional dan likuiditas, maka berikutnya kita bahas kredit dan market risk. Eh, Bersama saya Dr. Insinyur Beni Wicaksono MM. Email saya ini silakan kalau ada yang berminat untuk menghubungi. Apa yang akan Anda kuasai ya setelah selesai kuliah ini? Yang pertama, kita bicara eh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis dan merancang strategi dalam manajemen risiko kredit dan pasar secara komprehensif. Apa saja komponennya? Konsep dasar menjelaskan konsep risiko kredit dan risiko pasar secara definitif dan akademis. Yang kedua, mengidentifikasi sumber dan penyebab risiko kredit dari berbagai dimensi. Yang ketiga, mekanisme risiko pasar, memahami mekanisme risiko pasar dalam organisasi keuangan. Yang keempat, analisis dampak, menganalisis dampak risiko kredit dan pasar terhadap kinerja perusahaan. Yang kelima adalah pengukuran dan mitigasi. Mengapa risiko kredit dan risiko pasar itu sangat penting? Dalam sistem keuangan modern, ya, risiko kredit dan risiko pasar merupakan dua jenis risiko utama yang sangat menentukan stabilitas organisasi, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Kedua risiko ini berdampak besar terhadap profitabilitas, likuiditas, dan keberlangsungan organisasi. Sehingga pemahaman komprehensif menjadi modal penting bagi mahasiswa dan praktisi bisnis. Risiko kredit berkaitan dengan potensi gagal bayar dari pihak yang menerima pembiayaan maupun negara. Ada juga nggak hanya country risk ya, tapi ada yang disebut sebagai tidak hanya corporate risk, tapi disebut sebagai country risk. Risiko pasar berkaitan dengan perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, dan juga harga komoditas. Apa itu risiko kredit? Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ini menurut BCBS atau Basel Committee on Banking Supervision. Definisi ini menegaskan bahwa risiko kredit bukan hanya soal nasabah perorangan yang gagal bayar, melainkan mencakup setiap pihak yang gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati secara kontekstual, baik individu, perusahaan maupun negara. Terkait counterparty selalu melibatkan pihak lain sebagai debitur atau mitra transaksi. Probabilitas default memiliki kemungkinan gagal bayar yang dapat dihitung secara statistik. Berdampak langsung dan nyata terhadap pendapatan dan modal organisasi. Terukur kuantitatif, dapat diukur secara kuantitatif menggunakan model-model statistik terstandarisasi. Dari mana risiko kredit ini berasal? Ya, risiko kredit tidak hanya muncul dari satu sumber. Dalam praktek perbankan dan keuangan, risiko ini dapat berasal dari berbagai level, mulai dari individu hingga skala negara dan konsentrasi portfolio. Individual default misalkan, nasabah perorangan gagal membayar cicilan karena kehilangan pekerjaan, atau mungkin karena sakit, atau banyak sekali faktor-faktor yang biasanya membuat apa namanya menjadi gagal membayar. Yang kedua, corporate risk, perusahaan mengalami kebangkrutan. Ya, akibat apa? Kegagalan bisnis, salah kelola, atau tekanan kompetitif dari yang tidak teratasi atau persaingannya. Yang keempat, country risk, risiko negara terjadi ketika kondisi politik, ekonomi, atau hukum suatu negara mengakibatkan gagal bayar pada level sovereign.
concentration risk atau portofolio kredit yang terlalu terkonsentrasi pada satu sektor atau satu debitur besar meningkatkan exposure secara dramatis. Nah, parameter pengukurannya ada tiga nih, mengukur kunci dari risiko kredit tadi. Yang pertama adalah PD. Apa itu PD? PD ini adalah probability of default. Kemungkinan atau probabilitas bahwa seorang debitur akan bayar, akan gagal memenuhi kewajibannya dalam periode tertentu. Dinyatakan dalam persentase. Misalkan PD 5%, berarti ada 5% kemungkinan gagal bayar dalam setahun. LGD, loss given default. Persentase kerugian yang dialami kreditur jika debitur benar-benar default dipengaruhi oleh nilai dan kualitas jaminan yang diberikan oleh debitur. LGD sebenarnya satu dikurangi recovery rate. Misalkan recovery rate-nya bisa hanya 5%, ya berarti LGD-nya adalah satu kurang 5% atau 95%. EAD atau exposure at default, yaitu total nilai exposure atau tagihan yang berisiko pada saat debitur mengalami default. Masuk dalam hal ini pokok pinjaman, bukan yang belum dibayar, dan komitmen yang belum ditarik. Nah, strategi mitigasi risiko kredit ini bisa kita lihat dari analisis kredit atau metode 5C. 5C, mitigasi yang pertama. Metode 5C ini adalah pendekatan yang paling fundamental dan klasik dalam manajemen risiko kredit. Setiap dimensi memberikan informasi krisis tentang kelayakan dan kapabilitas debitur sebelum kredit disetujui. Jadi kalau 5C ini dikerjakan, insya Allah akan bisa termitigasi risikonya. Apa saja sih 5C itu? Satu, karakter. Dua, eh, condition of economy. Tiga, capacity. Empat, capital. Lima adalah collateral. Nah, mitigasi yang kedua, diversifikasi portofolio kredit, implementasi diversifikasi, contoh diversifikasi sektoral, diversifikasi geografis, diversifikasi produk, karena konsentrasi risiko pada satu sektor, satu wilayah, atau satu debitur besar sangat berbahaya. Diversifikasi adalah obat utamanya, ya, jangan lupa itu. Strategi mitigasi risiko kredit yang ketiga yaitu kolateral atau jaminan sebagai risiko kredit. Jangan lupa dari 5C yang salah satu C nomor 5 adalah kolateral. Jadi kolateral ini efektif. Kolateral atau jaminan adalah aset yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai pengalaman kredit. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber pelunasan alternatif. Apabila debitur kalau membayar sehingga langsung mengurangi nilai LGD. Mitigasi keempat, monitoring kredit berkelanjutan. Monitoring adalah proses pengawasan aktif dan berkelanjutan terhadap kredit yang telah disalurkan. Tujuannya adalah mendeteksi risiko sejak dini, jauh sebelum kredit benar-benar bermasalah, sehingga tindakan korektif masih dapat dilakukan dengan tepat. Mitigasi yang kelima dan keenam menggunakan restrukturisasi dan risk-based pricing. Ya. Risk-based pricing apa? Prinsip menyatakan bahwa harga kredit harus mencerminkan portfolio risiko debitur secara adil dan akurat. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi kompensasi yang diminta oleh debitur. Apa itu risiko pasar? Nah, tadi risiko kredit, sekarang risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian baik pada posisi on balance sheet maupun off balance sheet yang timbul akibat pergerakan variabel pasar keuangan yang tidak menguntungkan. Berbeda dengan risiko kredit bersumber dari counterparty, risiko pasar bersumber dari dinamika pasar itu sendiri. Contohnya sumbernya karena suku bunga, karena nilai tukar, karena harga komoditas, dan karena harga saham. Nah, empat dimensi risiko pasar itu tadi kan interest rate, foreign exchange rate, equity risk, commodity risk. Masing-masing ini suku bunga misalkan, mempengaruhi nilai instrumen keuangan sensitif suku bunga seperti obligasi, kredit jangka panjang dan sebagainya. Foreign exchange rate ini adalah karena nilai tukar mempengaruhi transaksi falas, utang luar negeri dan seterusnya. Equity risk ini menyangkut pergerakan indeks harga saham yang tidak menguntungkan.
Terakhir komoditi risk, karena ini perubahan harga komoditas tertentu ya, konsumen, industri, dan perdagangan komoditas itu bisa saling terkait. Faktor-faktor pemicu risiko pasar, kebijakan moneter, ya, yang kedua inflasi, yang ketiga geopolitik, dan yang keempat kondisi global. Risiko pasar dipicu oleh berbagai faktor, ya. Tadi yang keempat faktor itu harus kita pahami betul-betul. Yang moneter berarti perubahan suku bunga oleh bank sentral atau BI rate. Inflasi, kenaikan inflasi akan menggerus daya beli. Geopolitik, konflik, sanksi, ketidakpastian, dan sebagainya. Kondisi global, kalau krisis keuangan di satu negara besar dapat menyerang ke seluruh dunia melalui keterkaitan pasar keuangan global. Hmm. Metode pengukuran risiko pasar, ya, berbeda dengan risiko kredit. Pengukuran risiko pasar lebih berfokus pada volatilitas peran harga. Tiga metode utama yang digunakan secara luas di industri adalah sebagai berikut. Satu, value at risk atau VAR, mengukur potensi kerugian maksimum suatu portfolio. Contohnya nih, VAR 95% satu hari sama dengan 500 juta, berarti ada 95% keyakinan bahwa kerugian bank tadi tidak melebihi 500 juta dalam sehari. Stress test, simulasi dampak kondisi pasar yang ekstrim dan tidak bisa biasa terhadap nilai portfolio. Misalnya, apa yang terjadi jika rupiah terdepresiasi 30% sekaligus? Stress testing wajib dilakukan bank secara berkala sesuai dengan regulasi OJK. Yang ketiga, sensitivity analysis. Seberapa besar perubahan nilai portfolio akibat perubahan satu unit variabel pasar tertentu. Misalkan kenaikan suku bunga 100 basis point terhadap nilai obligasi yang dipegang oleh bank. Nah, itu pasti nilai obligasi bisa melorot. Dampak risiko pasar dan strategi mitigasinya. Dampak risiko kerugian investasi, volatilitas pendapatan, penurunan nilai aset. Strategi mitigasinya dengan hedging, yaitu kita melakukan forward, swap, option untuk mengunci harga atau suku bunga. Yang kedua, diversifikasi, menyebar investasi ke beberapa aset. Berikutnya asset allocation, ya, komposisi portfolio secara dinamis. Yang berikutnya terakhir limit exposure atau menetapkan batas maksimum posisi terbuka pada setiap instrumen. Nah, ini ringkasannya ya, peta besar kredit dan risk, dua-duanya saling terkait ya. Definisi gagal bayar untuk show kredit, parameter PD, LGD, EED, dampaknya NPL and CAR, mitigasi 5C dengan monitoring, risiko pasar, definisi variabel pasar, jenis interest, forex, equity, pengukuran bukan VAR, mitigasi hedging dan limit. Saling mempengaruhi dan memerlukan manajemen yang sifatnya terintegrasi. 5 poin kunci yang harus Anda ingat. Satu, risiko kredit sama dengan risiko gagal bayar. Dua, risiko pasar sama dengan risiko perubahan harga. Keduanya saling terkait. Pengukuran kuantitatif adalah kunci memitigasi, memerlukan strategi yang sifatnya terintegrasi. Ini referensi yang kita pakai, Result Committee, masih BCBS, masih juga pakai BIS, pakai ISO, dan juga COSO 2017. Demikian, terima kasih kuliah dari saya siang ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan mendatang.